Aku masih ingat jelas hari ketika aku memutuskan untuk menikah dengan Ardi. Semua orang bilang aku beruntung. Gaun putihku berkilau di bawah lampu, senyumku terpahat rapi di setiap foto, dan di sampingku berdiri seorang pria yang dianggap sempurna oleh banyak orang. Mapan, tenang, dan penuh tanggung jawab. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, hatiku tidak ikut merayakan apapun. Aku menikah, bukan karena cinta. Namaku Alia. Sejak ayahku meninggal 2 tahun lalu, hidup kami berubah drastis. Ibuku sakit-sakitan, dan adikku masih sekolah. Tagihan datang tanpa henti. Sementara penghasilanku sebagai karyawan toko nyaris tidak cukup untuk bertahan, apalagi membantu keluarga. Lalu Ardi datang. Dia adalah pelanggan tetap di toko tempatku bekerja. Sikapnya sopan, bicaranya lembut, dan caranya menatapku selalu membuatku merasa diperhatikan. Hingga suatu hari, dia mengajakku bicara lebih serius. Alia, aku tahu ini terdengar tiba-tiba, tapi aku ingin menikahimu. Aku terdiam waktu itu. Bukan karena tersentuh, tapi karena terkejut. Dan jujur saja, bingung. Kami tidak pernah benar-benar dekat. Namun saat aku pulang dan melihat ibuku terbaring lemah, serta adikku yang diam-diam menahan keinginan untuk melanjutkan sekolahnya, aku tahu aku tidak punya banyak pilihan. Dan aku memilih jalan itu, menjadi istri Ardi. Setelah menikah, hidupku berubah seketika. Rumah besar, kamar yang nyaman, makanan selalu tersedia, dan tidak ada lagi kekhawatiran tentang biaya rumah sakit ibuku. Semua terlihat sempurna. Ardi memperlakukanku dengan baik. Dia tidak pernah bersikap kasar, tidak pernah meninggikan suara, dan selalu memastikan aku merasa nyaman. Bahkan dia memberiku kebebasan untuk tetap membantu keluargaku. Aku seharusnya bahagia. Tapi setiap malam, saat aku berbaring di sampingnya, ada ruang kosong di dalam dadaku yang tidak pernah terisi. Aku tidak mencintainya. Dan mungkin aku juga tidak pernah mencoba. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Aku belajar menjadi istri yang baik, tersenyum saat dibutuhkan, dan menjalani peran yang seharusnya aku jalani. Sampai suatu sore, semuanya mulai berubah. Hari itu hujan turun cukup deras. Aku sedang duduk di ruang tamu, menunggu Ardi pulang, ketika pintu depan tiba-tiba terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah santai, sedikit basah karena hujan, rambutnya acak-acakan. Tapi wajarnya, entah kenapa, langsung menarik perhatianku. Dia berhenti begitu melihatku. Aku juga terdiam. Untuk beberapa detik, kami hanya saling menatap, seolah sama-sama tidak menyangka. Lalu dia tersenyum tipis. "Kamu pasti Alia ya?" Suaranya hangat, tapi ada sesuatu yang berbeda. Lebih hidup, lebih jujur. Aku mengangguk pelan. "Iya, dan kamu?" Dia mendekat, masih dengan senyum yang sama. "Aku Reno," katanya singkat. "Adiknya Ardi." Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku tidak tahu kenapa. Padahal itu hanya perkenalan biasa. Tapi sejak detik itu, tanpa aku sadari, hidup yang tadinya terasa datar mulai bergerak ke arah yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dan aku belum tahu bahwa kehadiran Reno akan menjadi awal dari rahasia terbesar dalam hidupku. Sejak hari itu, suasana rumah terasa berbeda. Reno tidak seperti Ardi. Jika Ardi adalah sosok yang tenang dan teratur, Reno justru sebaliknya. Lebih santai, spontan, dan entah kenapa, terasa lebih dekat, meski kami baru saja bertemu. Awalnya aku berusaha bersikap biasa saja. Dia sering datang ke rumah, kadang hanya untuk makan malam, kadang meninggal beberapa hari. Katanya urusan pekerjaannya sering membuatnya berpindah-pindah, dan rumah kakaknya adalah tempat paling nyaman untuk kembali. Aku tidak bisa menolak kehadirannya, tapi aku mulai menyadari sesuatu yang mengganggu pikiranku. Reno selalu memperhatikanku, dengan cara yang berbeda. Bukan berlebihan, bukan juga terang-terangan,
tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa aku tidak benar-benar terlihat seperti yang selama ini aku rasakan di sisi Ardi. "Alia, kamu capek ya?" tanyanya suatu malam saat aku selesai membereskan meja makan. Aku mensenyum tipis. "Biasa saja." Dia menatapku beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. "Kamu selalu bilang begitu?" Aku terdiam. Entah kenapa kalimat sederhana itu terasa seperti menembus sesuatu dalam diriku. Sesuatu yang selama ini aku tutup rapat. Hari-hari berikutnya interaksi kami semakin sering. Kami mulai berbincang lebih lama di dapur, tertawa kecil di ruang tamu, bahkan sesekali bertukar cerita tentang hal-hal sederhana. Semua terasa ringan. Terlalu ringan. Dan itu yang membuatku takut. Suatu sore, saat Ardi sedang pergi ke luar kota untuk urusan pekerjaan, aku dan Reno hanya berdua di rumah. Hujan turun lagi seperti hari pertama kami bertemu. Aku sedang berdiri di dapur, mencoba membuat teh, ketika tiba-tiba listrik padam. Rumah seketika gelap. "Tenang," suara Reno terdengar dari belakang. Aku cari lilin. Langkahnya mendekat. Terlalu dekat. Dalam gelap, aku bisa merasakan keberadaannya di sampingku. Suasana tiba-tiba berubah. Sunyi, tapi penuh sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Saat lilin akhirnya menyala, cahaya kecil itu menerangi wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai adik suamiku, tapi sebagai seorang pria. "Alia," panggilnya pelan. Aku menoleh dan sebelum aku sempat mengatakan apapun, dia menggenggam tanganku. Hangat, nyata. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menariknya. "Aku nggak mau terus-terusan seperti ini," katanya lirih. Aku menatap tangan kami yang saling terhubung. Hatiku berteriak bahwa ini salah, tapi perasaanku berkata sebaliknya. "Apa yang kamu mau?" tanyaku hampir tidak terdengar. Dia menarik nafas dalam. "Aku ingin kamu jujur sama dirimu sendiri." Aku memejamkan mata. Dan di dalam kegelapan itu, aku akhirnya mengakui satu hal yang selama ini aku tolak. Aku mencintainya. Saat aku membuka mata, semuanya terasa berbeda. Keputusan itu mungkin tidak terucap, tapi sudah terjadi. Dan sejak malam itu, aku tahu, aku tidak lagi hanya berdiri di batas. Aku sudah melangkah terlalu jauh, ke arah yang tidak seharusnya aku pilih. Sejak malam itu tidak ada lagi batas yang benar-benar utuh di antara aku dan Reno. Kami tidak pernah mengucapkan janji, tidak pernah merencanakan apapun secara terang-terangan. Tapi cara kami saling menatap, berbicara, dan diam bersama, semuanya sudah cukup untuk mengatakan bahwa hubungan ini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Aku mulai hidup dalam ketakutan. Bukan hanya takut ketahuan, tapi takut kehilangan. Setiap kali Ardi pulang lebih awal, jantungku langsung berdegup tidak karuan. Setiap kali Reno terlambat membalas pesanku, pikiranku dipenuhi kecemasan yang aneh. Aku terjebak di antara dua perasaan yang saling bertentangan. Ardi adalah alasan aku bisa menyelamatkan keluargaku. Reno adalah alasan aku kembali merasakan hidup. Namun kebahagiaan yang dibangun dari rahasia tidak pernah benar-benar tenang. Dan akhirnya, sesuatu yang selama ini aku takutkan benar-benar terjadi. Suatu malam, Ardi pulang tanpa kabar. Aku sedang duduk di ruang tamu bersama Reno. Kami tidak melakukan apapun yang berlebihan, hanya berbicara, tertawa kecil, dan menikmati kebersamaan yang seharusnya tidak ada. Sampai suara pintu depan terbuka. Kami berdua langsung terdiam. Langkah kaki Ardi terdengar mendekat. Dan dalam hitungan detik, dia sudah berdiri di ambang pintu ruang tamu. Matanya menatap kami bergantian. Aku membeku. Reno perlahan melepaskan tanganku, tapi itu sudah terlambat. Ada sesuatu dalam tatapan Ardi yang berubah. Bukan marah, tapi terluka. "Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat," katanya pelan. Suaranya tetap tenang, tapi justru itu yang membuat hatiku terasa semakin berat. "Ardi, aku bisa jelasin," kataku cepat, panik. Dia mengangkat tangan, menghentikanku. "Nggak perlu sekarang." Kalimat itu sederhana,
Tapi cara dia mengatakannya seperti jarak yang tiba-tiba tercipta di antara kami. Malam itu terasa panjang. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara tinggi. Justru keheningan yang membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Ardi masuk ke kamar lebih dulu, meninggalkanku di ruang tamu dengan perasaan yang berantakan. Reno berdiri beberapa langkah dariku, wajahnya penuh penyesalan. "Aku minta maaf," katanya pelan. Aku menggeleng. Air mataku akhirnya jatuh. "Ini bukan cuma salah kamu. Ini adalah hasil dari semua pilihan yang aku ambil. Pilihan untuk menikah tanpa cinta. Pilihan untuk membuka hati pada orang yang salah. Dan pilihan untuk terus berjalan, meski aku tahu arah ini akan menghancurkan segalanya." Keesokan harinya, Ardi tidak seperti biasanya. Dia tetap bersikap baik, tetap berbicara dengan nada yang sama. Tapi ada sesuatu yang hilang. Kehangatan itu tidak ada lagi. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Sore itu, akhirnya dia bicara. "Alia," panggilnya pelan. Aku menatapnya, dengan perasaan yang tidak siap untuk apapun yang akan dia katakan. "Aku cuma mau tanya satu hal," lanjutnya. Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba menenangkan diri. "Kamu bahagia sama aku?" Pertanyaan itu kembali muncul. Pertanyaan yang dulu Reno tanyakan, sekarang keluar dari mulut suamiku sendiri. Dan kali ini, aku tidak bisa lagi diam, karena jawaban itu akan menentukan segalanya. Air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. "Aku berusaha," jawabku lirih. Ardi tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang akhirnya mengerti sesuatu yang selama ini ia rasakan. "Berarti memang bukan aku yang kamu butuhkan," katanya pelan. Hatiku terasa seperti runtuh. "Ardi, aku nggak mau hidup dengan seseorang yang harus berusaha untuk mencintaiku." Kalimat itu seperti garis akhir. Semua yang aku bangun perlahan runtuh dalam satu percakapan. Dan di titik itu aku sadar, semua usahaku untuk mempertahankan dua dunia sekaligus telah gagal sepenuhnya. Kini hanya tersisa satu pilihan. Pilihan paling sulit dalam hidupku. Memilih siapa yang harus aku lepaskan. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Aku duduk sendirian di tepi tempat tidur, sementara Ardi berdiri di dekat jendela membelakangiku. Tidak ada lagi kata-kata, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk berhenti lari. "Aku ingin jujur," kataku pelan, suaraku gemetar. Ardi tidak langsung menoleh, tapi aku tahu dia mendengarkan. "Aku menikah denganmu karena aku butuh hidup yang lebih baik. Aku pikir aku bisa belajar mencintaimu, tapi ternyata aku salah." Hening. Aku menarik nafas panjang, mencoba menguatkan diri untuk mengucapkan bagian tersulit. "Dan aku jatuh cinta pada Reno." Kalimat itu akhirnya keluar. Berat, menyesakkan, tapi juga melegakan. Ardi memejamkan matanya sejenak, bahunya sedikit turun. Seolah beban yang selama ini ia rasakan akhirnya menemukan bentuknya. "Alia, kamu bahagia sama aku?" Mengerti sesuatu yang selama ini ia rasakan. "Berarti memang bukan aku yang kamu butuhkan," katanya pelan. Hatiku terasa seperti runtuh. "Ardi, aku nggak mau hidup dengan seseorang yang harus berusaha untuk mencintaiku." Kalimat itu seperti garis akhir. Semua yang aku bangun perlahan runtuh dalam satu percakapan. Dan di titik itu aku sadar, semua usahaku untuk mempertahankan dua dunia sekaligus telah gagal sepenuhnya. Kini hanya tersisa satu pilihan. Pilihan paling sulit dalam hidupku. Memilih siapa yang harus aku lepaskan. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Aku duduk sendirian di tepi tempat tidur, sementara Ardi berdiri di dekat jendela membelakangiku. Tidak ada lagi kata-kata, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk berhenti lari. "Aku ingin jujur," kataku pelan, suaraku gemetar. Ardi tidak langsung menoleh, tapi aku tahu dia mendengarkan. "Aku menikah denganmu karena aku butuh hidup yang lebih baik. Aku pikir aku bisa belajar mencintaimu, tapi ternyata aku salah." Hening.
Aku menarik nafas panjang, mencoba menguatkan diri untuk mengucapkan bagian tersulit. Dan aku jatuh cinta pada Reno. Kalimat itu akhirnya keluar. Berat, menyesakkan, tapi juga melegakan. Ardi memejamkan matanya sejenak. Bahunya sedikit turun. Seolah beban yang selama ini ia rasakan akhirnya menemukan bentuknya. Alia, kamu bahagia sama aku? Mengerti sesuatu yang selama ini ia rasakan. Berarti memang bukan aku yang kamu butuhkan, katanya pelan. Hatiku terasa seperti runtuh. Ardi, aku nggak mau hidup dengan seseorang yang harus berusaha untuk mencintaiku. Kalimat itu seperti garis akhir. Semua yang aku bangun perlahan runtuh dalam satu percakapan. Dan di titik itu aku sadar, semua usahaku untuk mempertahankan dua dunia sekaligus telah gagal sepenuhnya. Kini hanya tersisa satu pilihan. Pilihan paling sulit dalam hidupku. Memilih siapa yang harus aku lepaskan. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Aku duduk sendirian di tepi tempat tidur, sementara Ardi berdiri di dekat jendela, membelakangiku. Tidak ada lagi kata-kata, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk berhenti lari. Aku ingin jujur, kataku pelan, suaraku gemetar. Ardi tidak langsung menoleh, tapi aku tahu dia mendengarkan. Aku menikah denganmu karena aku butuh hidup yang lebih baik. Aku pikir aku bisa belajar mencintaimu, tapi ternyata aku salah. Hening. Aku menarik nafas panjang, mencoba menguatkan diri untuk mengucapkan bagian tersulit. Dan aku jatuh cinta pada Reno. Kalimat itu akhirnya keluar. Berat, menyesakkan, tapi juga melegakan. Ardi memejamkan matanya sejenak. Bahunya sedikit turun. Seolah beban yang selama ini ia rasakan akhirnya menemukan bentuknya. Alia, kamu bahagia sama aku? Mengerti sesuatu yang selama ini ia rasakan. Berarti memang bukan aku yang kamu butuhkan, katanya pelan. Hatiku terasa seperti runtuh. Ardi, aku tidak mau hidup dengan seseorang yang harus berusaha untuk mencintaiku. Kalimat itu seperti garis akhir. Semua yang aku bangun perlahan runtuh dalam satu percakapan. Dan di titik itu aku sadar, semua usahaku untuk mempertahankan dua dunia sekaligus telah gagal sepenuhnya. Kini hanya tersisa satu pilihan. Pilihan paling sulit dalam hidupku. Memilih siapa yang harus aku lepaskan. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Aku duduk sendirian di tepi tempat tidur, sementara Ardi berdiri di dekat jendela, membelakangiku. Tidak ada lagi kata-kata, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk berhenti lari. Aku ingin jujur, kataku pelan, suaraku gemetar. Ardi tidak langsung menoleh, tapi aku tahu dia mendengarkan. Aku menikah denganmu karena aku butuh hidup yang lebih baik. Aku pikir aku bisa belajar mencintaimu, tapi ternyata aku salah. Hening. Aku menarik nafas panjang, mencoba menguatkan diri untuk mengucapkan bagian tersulit. Dan aku jatuh cinta pada Reno. Kalimat itu akhirnya keluar. Berat, menyesakkan, tapi juga melegakan. Ardi memejamkan matanya sejenak. Bahu